Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas eh, dua hal di sini. Organisasi profesi dan prinsip dasar kode etik profesi informatika. Oke. Jadi di sini ada dua hal. Yang pertama adalah organisasi profesi. Apa itu organisasi profesi? Ya. Dan kedua adalah prinsip dasar dalam membuat kode etik profesi. Ya, tentunya nanti kita mengerucut kepada profesi informatika. Sebab kode etik itu dibuat oleh organisasi profesi, ya, bukan dibuat oleh negara, tapi dibuat oleh organisasi profesi. Makanya disebut dengan kode etik profesi. Ya. Sebetulnya banyak kode etik itu bidang hukum, bidang kebidanan, bidang kedokteran dan sebagainya. Cuman karena kita ini adalah di IT, maka nanti kita lebih mengerucutnya ke kode etik profesi informatika. Tetapi dalam pembahasan ini juga kode etik ini bisa diterapkan pada semua bidang. Makanya di sini hanya prinsip dasarnya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang pertama, yaitu pembentukan organisasi profesi. Jadi tujuan umum profesi, apa itu dokter, apakah itu pengacara, apakah itu programmer, apakah itu dosen, guru, bidan dan sebagainya, dia punya tiga tujuan umum. Yang pertama adalah bertanggung jawab pada standar kualitas profesinya. Ya, jadi dia bertanggung jawab pada standarnya. Jadi seorang guru itu punya standar, seorang bidan itu punya standar, seorang arsitek itu punya standar, pengacara punya standar, dan dia harus memiliki orientasi pada kinerja, ya, bukan saja mengejar keuntungan tapi dia kinerja dulu, ya. Ketika kinerja tinggi, pasti sesuatu materi seperti keuntungan pasti mengikuti tadi. Terus yang ketiga adalah pengabdian pada kepentingan publik, karena pada dasarnya para profesional itu adalah melayani kepentingan publik, ya, sebenarnya melayani kepentingan publik. Ya, misalkan seorang guru melayani murid, seorang dokter melayani pasien, seorang bidan melayani ibu-ibu hamil, seorang seorang pengacara melayani kliennya dan sebagainya. Nah, syarat untuk mencapai tujuan tersebut adalah untuk mencapai tiga tujuan umum profesi tersebut, ya, maka seorang profesional dia harus memiliki syaratnya. Yang pertama, seorang profesional itu harus punya kredibilitas. Ya, apa itu kredibilitas? Kredibilitas itu adalah dia mendapatkan kepercayaan publik tentang pengetahuan atau informasi yang dimilikinya. Makanya biasanya dia memperoleh yang namanya pendidikan formal. Misalkan begini, kita kenapa sih kalau kita sakit kita tanya ke dokter? Ya, karena Anda percaya bahwa dokter ini memiliki pengetahuan dan informasi tentang penyakit Anda kalau seandainya sudah diperiksa. Kita ingin misalkan membangun desain rumah, ya. Kita tanya pada desainer atau arsitek. Mengapa Anda tanya pada dia? Karena Anda percaya bahwa dia memiliki pengetahuan atau informasi tentang yang Anda butuhkan tadi. Makanya di sini punya kredibilitas. Yang kedua adalah memiliki syaratnya adalah profesionalisme. Jadi profesionalisme memiliki keahlian yang terspesifikasi secara jelas. Ya, misalkan begini. Misal si A, dia berprofesi berbagai macam profesi. Ya. Taruhlah dia bisa arsitek, dia juga bisa punya keahlian lain misalkan. Ya, dia punya keahlian A, keahlian B, keahlian C dan sebagainya, banyak keahliannya, ya. Tapi di satu sisi ada seorang arsitek, dia hanya ahli di satu bidang tadi, ya, yang lainnya adalah mungkin pendamping saja. Nah, maka orang akan melihat bahwa lebih profesional si B karena si B itu memiliki keahlian terspesifikasi. Makanya orang profesional itu dapat mudah diidentifikasi oleh masyarakat, dia punya keahlian tertentu yang menjadi profesionalisme dia. Nah, itu yang dimaksud dengan profesionalisme. Yang ketiga adalah kualitas jasa. Dia memiliki standar, ya, harus memiliki standar di sini. Makanya organisasi profesi salah satunya adalah
dia harus menciptakan standar. Jadi seorang profesional itu harus punya standar. Apa sih standar seorang profesional? Tentu dalam hal ini memang ada yang terkenal seorang profesional itu, ada yang tidak terkenal, atau misalkan ada yang disukai banyak orang karena keahliannya hebat, ada juga yang biasa-biasa saja, tapi di minimal punya standar ya, punya standar minimal. Yang keempat adalah kepercayaan. Jadi dipercaya memiliki etika. Jadi seorang profesional itu dipercaya bukan saja orang itu percaya pada keahliannya, tetapi memiliki etika. Contoh, misalkan seorang wanita datang ketika hamil, datang ke dokter. Kebetulan dokter kandungannya adalah laki-laki. Tentu wanita itu tidak pasti berpikir tidak macam-macam. Dia berpikir bahwa dokter ini adalah pasti punya etika dalam walaupun dokter laki-laki ya, pasti punya etika dalam menangani kandungan saya. Jadi di sini ada kepercayaan. Sama Anda seorang programmer, kemudian Anda membuat sebuah program dalam sebuah sistem informasi perusahaan. Mereka sangat percaya kepada Anda bahwa Anda akan tidak mengacak-ngacak sistem tersebut, atau Anda nanti suatu saat tidak meretas situs mereka. Tapi ketika Anda melakukan itu, maka kepercayaan Anda sebagai profesionalisme akan luntur. Nah, itu yang dimaksud dengan kepercayaan. Dipercaya jadi seorang profesional itu selain ahli di bidangnya, tapi dia memiliki etika. Makanya seorang profesional itu harus punya kode etik kalau ingin dianggap profesional. Ya. Oke, jadi intinya kalau kita lihat hubungan kode etik dengan organisasi profesi, jadi orang-orang profesional tadi ini membentuk, ya, orang-orang profesional itu membentuk organisasi profesi. Ada organisasi IDI, misalkan Ikatan Dokter Indonesia, ada Ikatan Akuntansi Indonesia, ada Persatuan Guru Republik Indonesia, membentuk organisasi profesi, atau ada Ikatan Bidan Indonesia, ya, ada IPKIN, Ikatan Programmer Komputer dan Informatika, ya, itu membentuk organisasi profesi. Nanti organisasi profesi ini menyusun kode etik, ya, nanti berbentuk buku, ya, ada pasal-pasalnya di sini yang mengatur mengenai boleh tidaknya sebuah tindakan, dilarang tidaknya sebuah tindakan, melanggar atau tidak. Nanti kode etik ini digunakan sebagai panduan untuk siapa? Untuk orang-orang profesional dalam melakukan sebuah pekerjaannya. Ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas masuk ke dalam apakah organisasi komputer juga, organisasi para profesional komputer juga ada kode organisasi profesinya ada. Nah, kita bahas di sini organisasi profesi sejarahnya ya. Jadi tahun 74, 18 April terbentuk IPKIN, Ikatan Pengguna Komputer. Masih beranggotan pengguna praktisi. Jadi ya mungkin komputer tahun 75, 74-an itu masih barang baru, teknologi baru di Indonesia. Ya. Maka para penggunanya belum profesional, hanya dia ini saja. Kalau zaman sekarang hanya pencinta atau pengguna, misalkan ikatan motor gitu kan, seperti ikatan para penggemar sepeda dan sebagainya, hanya sekedar itu saja, belum menjadi organisasi profesi. Sebab beda antara organisasi kelompok minat dengan profesi. Kalau kelompok minat itu misalkan ikatan Mio, terus penggemar motor besar, atau misalkan pendukung klub sepak bola dan sebagainya, itu hanya kelompok minat ya, organisasi betul tapi hanya kelompok minat. Nah, ini juga semacam kelompok minat saja. Tapi lama kelamaan karena komputer ini akhirnya menjadi disiplin ilmu dan masuk ke perguruan tinggi dan kemudian melahirkan orang-orang yang ahli di bidang IT, maka dirubahlah menjadi organisasi profesi ya, dengan nama Ikatan Profesi Komputer, singkatannya masih, nah, tetapi ini Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Dia beranggotakan baru orang-orang kalau ini kan hanya pengguna saja, tapi ini orang-orang yang memiliki profesional di bidang IT ya. Apa tujuan IPKIN? Dia satu, menyelenggarakan kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya dan sebagainya.
Kemudian dia menyediakan bahan-bahan referensi, ya, tulisan-tulisan majalah dan sebagainya itu tentang bidang IT. Kemudian menampung pemikiran dan tulisan jurnal, ya, jurnal-jurnal para ahli. Jurnal itu berbentuk tulisan, ya, terus kemudian diterbitkan, ya, nanti dibacanya untuk dibaca oleh mereka yang berminat mendalami IT. Terus kemudian membangun relationship, ya, pada tingkat domestik maupun internasional, ya. Jadi dia membangun hubungan-hubungan dengan membangun jaringan dengan beberapa organisasi baik di dalam maupun di luar yang berhubungan dengan bidang IT. Oke. Jadi organisasi profesi ini dia membuat sebuah yang namanya buku kode etik. Jadi di sini kita lihat, ya. Jadi organisasi profesi itu nanti membuat sebuah yang namanya kode etik, ya, sebagai panduan orang-orang profesional untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, ketika membuat kode etik itu butuh dasar, ya, butuh dasar dalam menyusun kode etik tersebut, buku kode etik tersebut. Nah, jadi ini dasarnya. Dasar ini diterapkan pada semua profesi, bukan IT saja, ya. Diterapkan pada semua IT, diterapkan pada semua bidang, apakah itu kedokteran, arsitek, dosen, kemudian juga dokter dan sebagainya. Nah, itu diterapkan pada semua bidang, ya, diterapkan pada semua bidang. Nah, ini sebagai prinsip dasarnya. Nanti dari prinsip dasar itu akan dibuatlah kode etik profesi. Yang pertama apa? Yaitu prinsipnya standar teknis. Jadi di dalam kode etik itu harus memiliki standarisasi profesi. Seorang bidan harus punya standar, seorang dokter harus punya standar, seorang pengacara harus punya standar. Jadi dia memiliki standar. Jadi kalau tidak masuk standarisasi, maka dia tidak bisa masuk menjadi anggota organisasi profesi. Yang kedua, prinsip kompetensi, memiliki pengetahuan dan keahlian yang dipercaya publik. Tadi itu, ya. Jadi ketika Anda sudah dipercaya ilmu-ilmu IT Anda, dipercaya Anda sebagai programmer, maka Anda memiliki kompetensi. Kalau belum dipercaya, maka Anda masih belum dianggap profesional. Jadi dia memiliki kompetensi. Makanya seorang profesional itu harus tetap mengupdate pengetahuannya, ya. Misalkan kalau seorang dokter hanya dia belajar dari perguruan tingginya, yang namanya penyakit itu terus bermutasi, maka dia harus mengikuti perkembangan zaman, ya, mengikuti perkembangan penyakit tersebut. Misalkan kalau seorang dokter. Nah, jadi di sini prinsip kompetensi, ya. Terus prinsip tanggung jawab profesi. Dia harus bertanggung jawab berdasarkan pertimbangan moral, ya, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Misal seorang pengacara tujuannya bukan mencari uang dari kliennya saja, tapi bagaimana mencari titik keadilan sehingga kliennya mendapat keadilan, ya. Sama seorang dokter bukan ingin mencari uang dari pasiennya saja, tapi bagaimana dia beriktikat baik untuk bisa menyembuhkan pasiennya secara tuntas. Nah, jadi di sini ada pertimbangan moralnya, ya. Prinsip kepentingan publik, mengabdi pada kepentingan publik. Jadi apakah itu dokter atau arsitek atau pengacara dan sebagainya harus mengabdi pada kepentingan publik, ya, karena dia yang dilayani adalah publik. Prinsip integritas. Integritas itu pada dasarnya adalah sebuah prinsip di mana pemikiran dia, ya, atau gagasan dia atau opini dia sama dengan ucapan dia, sama dengan tindakan dia, sehingga dia dipercaya di mata publik. Nah, itu baru disebut dengan profesional. Nah, di sini nanti akan dibuatlah buku kode etik dari prinsip-prinsip ini. Kemudian prinsip kerahasiaan, ya, kerahasiaan klien kecuali demi hukum. Misalkan begini, seorang dokter misalkan dia harus menjaga kerahasiaan pasiennya. Dia tidak boleh mempublish penyakit seorang pasien, ya. Misalkan seorang programmer, dia tidak boleh membuka kode-kode sistem yang sudah dibuat di perusahaan kepada pihak lain. Jadi menjaga kerahasiaan kecuali demi hukum. Misal begini, misalkan Anda membuat sebuah website, ternyata websitenya itu adalah punya teroris, dan yang bisa meretas website itu, yang membuka website itu
Anda sendiri, kemudian Anda diminta polisi untuk membuka sistem punya teroris tersebut. Nah, itu boleh kalau demi hukum. Ya, jadi di sini menjaga kerahasiaan ya klien kecuali demi hukum. Kemudian prinsip perilaku profesional. Perilaku profesional itu bagaimana menjaga konsistensi ya nama baik profesi ya sehingga bereputasi baik di mata publik. Jadi misalkan ketika ada seorang dokter kemudian mau untuk seorang bidan mau untuk menggugurkan kandungan misalkan, maka dia akan mencoreng nama baik bidan tersebut. Maka bisa jadi dia akan diadili di sidang Dewan Kehormatan Kode Etik ya, bisa jadi karena dia melakukan kesalahan. Nanti apa hukumannya? Bisa jadi hukumannya dikeluarkan dari organisasi tersebut ya. Sama seperti dokter ketika dikeluarkan dari ID, maka bisa jadi izin prakteknya dicabut, atau seorang pengacara dikeluarkan dari organisasi profesinya, maka dia akan tidak bisa buka praktek lagi. Nah, itu adalah jadi ketika ada yang melanggar kode etik itu akan diadili di namanya Dewan Kehormatan Kode Etik. Dia yang akan menentukan salah tidaknya dan dia juga akan menentukan sanksinya bagi orang profesional tersebut. Oke. Selanjutnya apa sih tujuan organisasi profesi? Ya, pada dasarnya tujuan organisasi profesi ada standar profesional. Ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah memperoleh legitimasi dari pemerintah maupun stakeholder. Jadi misalkan ID itu adalah legitimasi dari pemerintah. Ya, Peradi itu ada legitimasi. Ya, terus kemudian IBI Ikatan Bidan Indonesia itu ada legitimasi dari pemerintah. Atau bisa juga bukan dari pemerintah tapi dari stakeholder yang memberikan legitimasi itu pengesahan ya. Selanjutnya ketika berorganisasi itu ada penyaluran ya. Organisasi itu dibentuk pada dasarnya ketika orang kepentingannya sama, dia pengen menyalurkan aspirasi, dia pengen berbagi, itu sebagai wadah ya organisasi itu. Terus kemudian membentuk organisasi formal. Jelas organisasi profesi adalah organisasi formal. Organisasi formal itu adalah organisasi yang di dalamnya ada ADART, juga ada legitimasi dari pemerintah atau stakeholder ya. Jadi itu namanya organisasi. Sebab ada organisasi formal, ada organisasi informal. Jadi kalau Anda bikin organisasi tanpa ada legitimasi misalkan dari pemerintah maupun dari notaris ya, maka itu dianggap organisasi informal, tidak melanggar hukum informal itu, cuman dianggapnya adalah organisasi informal ya. Tapi kalau formal itu ada legitimasinya. Oke. Jadi prinsip dasar untuk tanggung jawab moral, satu, bertanggung jawab dari konsekuensi tindakan yang dilakukan. Apa itu tanggung jawab moral? Jadi tanggung jawab moral itu adalah ketika Anda melakukan kesalahan ya, maka Anda harus bertanggung jawab pada kesalahan itu. Misal Anda salah bikin sistem pada sebuah organisasi, bikin sistem informasi, Anda melakukan kesalahan, sistemnya kacau, maka Anda harus bertanggung jawab ya. Bahkan termasuk Anda harus bertanggung jawab apabila si klien itu melakukan tuntutan kepada Anda. Nah, karena kesalahannya dari kita. Yang kedua, itu karena kelalaian. Dalam hukum itu yang namanya kita tidak sengaja melakukan kesalahan itu bisa dianggap kelalaian ya. Ya, bisa dianggap kelalaian. Maka itu juga kita harus bertanggung jawab. Yang ketiga, ini kita tidak melakukan sebuah tindakan kesalahan, tapi Anda melihat orang lain melakukan kesalahan tapi Anda diam saja. Nah, itu termasuk adalah tindakan yang tidak profesional. Misalkan begini, Anda misalkan diajak kawan Anda untuk meretas sebuah organisasi atau Anda masuk ke dalam sebuah sistem tanpa sah. Kemudian Anda tidak mau. Ya. Tapi kemudian Anda mendengar berita bahwa perusahaan ini diretas. Kemudian polisi bagian cyber mencari si peretasnya. Sebetulnya Anda tahu si peretasnya itu teman Anda. Tapi ketika Anda diam saja, itu bisa terkena hukum. Sebab Anda membiarkan hal itu terjadi. Makanya kalau terjadi misalkan ada tindak kejahatan dan sebagainya, Anda lebih baik lapor. Sebab ketika Anda tahu tapi Anda tidak lapor, maka Anda bisa terkena hukum. Nah,
Di dalam orang profesional ya, itu yang namanya tanggung jawab moral. Jadi tanggung jawab moral itu kita harus care ya, harus care pada kejadian-kejadian yang melanggar hukum tadi. Nah itu namanya prinsip dasar tanggung jawab moral. Jadi seorang di kode etik itu harus punya yang namanya prinsip dasar untuk tanggung jawab moral. Oke, sampai di sini dulu mata kuliah etika profesi. Ya, jadi intinya nanti untuk bahan UTS ya, bahan UTS itu adalah bahan UTS yang pertama adalah tinjauan umum etika ya. Yang kedua latar belakang dan tinjauan umum etika informatika, sejarah perkembangan etika komputer, terus kemudian profesi di bidang teknologi informasi, dan yang terakhir adalah materinya ini, yaitu organisasi profesi dan prinsip dasar kode etik. Sampai di sini dulu pertemuan daring hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.